Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Santia, NIM 6422013, kelas 643A03. Saya Alia Permatasari dari kelas 643A03 dengan NIM 642200499. Perkenalkan, nama saya Salma Ramadini dengan NIM 64221243. Di sini kita akan mempresentasikan pelanggaran etika-etika yang pernah terjadi dan berhubungan dengan 8 jenis pelanggaran penggunaan TIK. Yang pertama, hacker dan karakter. Kata hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tapi tidak melakukan tindakan pengerusakan ataupun tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan karakter adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Ada 3 penggolongan hacker dan cracker, yaitu yang pertama, recreational hackers, kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan handle sistem sekuritas suatu perusahaan. Yang kedua, crackers atau kriminal minded hackers, pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan banyak orang dalam. Yang ketiga, political hackers, aktivitis politis atau hacktivis, melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Yang kedua ada denial of service attack. Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang tidak ada bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Denial of service attack mempunyai 2 format umum. Yang pertama, memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya. Yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Yang ketiga, ada pelanggaran pirasi. Pirasi adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Undang-undang yang melindungi hakim UU No. 19 tahun 2002, bentuk pembajakan perangkat lunak: memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, download ilegal. Yang keempat ada fraud. Fraud adalah pembuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan. Berikut beberapa contoh kasus fraud atau kecurangan dalam akuntansi atau laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Fraud laporan keuangan yang merugikan perusahaan. Kasus ini terjadi ketika perusahaan memberikan laporan keuangan yang tidak akurat atau keliru. Hal ini dapat merugikan perusahaan dan investor. Fraud akuntansi. Fraud akuntansi terjadi ketika seorang manipulasi catatan keuangan perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Investment scam. Penipuan investasi terjadi ketika seseorang menawarkan investasi palsu atau menjanjikan keuntungan yang tidak realistis. Yang kelima, gambling. Gambling adalah kegiatan tahunan yang melibatkan uang atau barang berharga dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berikut adalah beberapa contoh gambling.
Gambling disorder. Gangguan judi atau gambling disorder adalah perilaku atau dorongan tak terkendali untuk terus-menerus melakukan judi meski harus mengorbankan hidup. Perilaku ini punya pola destruktif yang bahaya bagi psikologis, keuangan, maupun sosial. Gejala yang dialami oleh orang-orang kecanduan judi adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan diri untuk tidak berjudi. Judi online. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Beberapa contoh judi online yang populer di Indonesia adalah judi bola, poker, dan slot online. Namun, judi online di Indonesia ilegal dan dapat berakibat pada tindakan hukum. Yang keenam ada mobile gambling, merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless tablet, VCS. Beberapa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobile. Mode adalah semua teknologi lapisan data atas nama perjudian gesit tergantung. Mobile gambling merujuk pada permainan judi yang dimainkan melalui perangkat jarak jauh seperti tablet, smartphone, atau ponsel dengan koneksi internet nirkabel. Pada Desember 2013, lebih dari 100 kasino seluler beroperasi dengan sebagian besar operator kasino besar. Seluler yang populer di Indonesia adalah judi bola, poker, dan slot online. Yang ketujuh ada pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong pada anak-anak atau child pornography. Berikut adalah beberapa contoh kasus terkait pornografi dan pedofilia. Child pornography. Child pornography adalah jenis materi pornografi yang menampilkan orang di bawah usia 18 tahun. Hal ini ilegal di sebagian besar negara di dunia. Pedofilia adalah gangguan psikolog di mana seorang merasa tertarik secara seksual pada anak-anak yang belum mengalami pubertas. Pedofilia adalah ilegal di sebagian besar negara di dunia. Dan yang terakhir yaitu ke-8 yaitu data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Beberapa contoh data forgery yang umum meliputi 1. Manipulasi data. Penipuan ini melibatkan penggunaan atau modifikasi data yang ada guna menyajikan informasi yang salah atau menyesatkan. 2. Pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas merupakan praktik manipulasi informasi pribadi seseorang demi tujuan tertentu, seperti mendapatkan akses ke akun atau melakukan aktivitas kriminal atas nama orang lain. Yang ketiga, pencurian data. Pencurian data jadi ketika seseorang mencuri data pribadi atau rahasia dari perusahaan atau individu lain untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.